Afadakumullah wa amakumullah wa zantalan wa rahmatika ya rahman. Rabbi yasir wa nafasir wa fitamin wa sahih wa hikatakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian minggu lalu ayatnya adalah alladzi yahrumu bil hadas. Hal-hal yang diharamkan dilakukan ketika kita punya hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Non dari hadas. Hadas itu amrun yang tibariyun yakumu bil badan. Sesuatu yang sifatnya maknawi, nggak kelihatan, tapi bisa dipahami ku akal. Nah, ayat di badan orang anu bisa mencegah sahnya sholat selama tidak ada hal yang membuat yang dijawabnya tidak ada hal yang menjadikan kemurahan atau dispensasi. Jadi sesuatu yang sifatnya maknawi anu ayat di badan kita dan bisa mencegah sahnya sholat selama tidak ada yang dimaafkan, tidak ada yang mentoleransi. Kata hadas sekarang macam hadas kecil, kita nggak punya wudhu tuh. Itu kan nggak punya wudhu tuh bisa kayak warna ku akal, kita bisa ku mata gitu. Orang yang punya wudhu dengan yang nggak punya wudhu kan nggak ketahuan. Jadi sifatnya itu mah i'tibari, maknawi. Seperti nggak punya wudhu tadi, dia mau buka hadas letik, tak mampus itu. Kan terkadang lu pulang, sudah bujurna, burut itu jantet. Ya. Jadi bisa dipahami oleh akal dan itu bisa mencegah sahnya sholat. Bisa mencegah sahnya sholat selama tidak ada yang bisa sesuatu hal yang mentoleransi. Karena ada punya hadas tapi ditoleransi, seperti mana jelema bekser ya tadi kamari, atau orang istihadah dia ketika mau sholat dia cebok, bisa cebok pakai pembalut, buru-buru sholat. Ke sholatnya nak keluar deh, kaget itu ya, nggak apa-apa terus. Karena ayat murakhis atau ada dispensasi, ada hal yang mentolerir sehingga teruskan baik aja di sholatnya. Jangan karasa ada detik anu keluar dari sholat ya. Itu katanya darah mah bukan hadas, darah menejis. Lain hadas lain ki'i, ki'i nejis ki'i mana? Nah orang memantos ki'i itu ya, karena boga hadas. Kalau nejis kelihatan, kan nejis daya. Ainiyah kan yang ada hukmiyah, selama belum disucikan meskipun dia sudah nggak kelihatan tetap najis secara hukum. Dari hadas mah teka dulu hadas, jelema bodoh hadas gede teka dulu lah. Bisa dipahami oleh akal. Ada di badan kita bisa mencegah sahnya sholat selama tidak ada sesuatu yang mentolerir. Hadas kayak dua, hiji hadas letik ngaranna. Apa hadas kecil itu yang mewajibkan wudhu? Mun urang ngalakonan eta, engke urang ngundek sholat kudu ngalawudu, berarti eta ngaranna hadas letik. Buang air kecil, buang air besar, harus menyentuh perempuan yang bukan mahram, hitung. Ya. Mun urang mau ngalaksanakeun eta, urang kudu wudu, berarti urang karena boga hadas letik. Jadi coba bisa diketahui oleh sebabnya. Kalau hadasnya nggak ketahuan, tapi sebabnya aja. Hal-hal yang membuat kita wajib wudu ketika kita mau sholat itu namanya hadas kecil. Kayak hadas gede mah mewajibkan orang mandi. Hal-hal yang karena itu kita jadi wajib mandi. Karena mandi itu nggak wajib, cuman karena melakukan hal-hal eta orang jadi wajib mandi. Maka hal tersebut berarti adalah hadas besar, punya hadas besar. Seperti apa orang habis selesai haid. Kalau haidnya sudah selesai, nifasnya sudah selesai, wajib mandi. Berarti saat dia sedang haid, saat dia sedang nifas, ngaranna nyana boga hadas gede. Atau orang yang berhubungan badan dengan istrinya, jima umpamana atau keluar mani, berarti keluar mani itu, jima itu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Maka ketika dia belum mandi setelah melakukan hal eta, berarti nyana boga hadas gede. Kekanyawan hadas nama. Dan kalau melakukan sesuatu eta, berarti nyana statusnya boga hadas gede. Maka wajar kalau enggak kekaharti yang ngalawu eta. Kalau bujur nu hitut banget nu dikumbah. Lain bujur. Ya sebab memang hadasnya tidak kelihatan. Mun urang mantos kieu matanya eta urut kieu teh kan dikumbah. Misang mah sebab najisnya kelihatan, maka si najisnya itu yang terkena najisnya itu kita cuci, kita cebokin, istinja. Tapi lamun ngalawu mah lain, nu keluar nu dihandap, dikumbah
banget, lengan, sirah, hubungannya. Ya memang karena hadasnya tidak kelihatan. Kata sifatnya maknawi, maka untuk menghilangkannya pun harus secara maknawi deh. Ya, dengan wudhu itu hilang hadas kecil. Maka mual harti itu mah perintah, sifatnya ta'abud, ibadah. Ibadah itu nggak perlu ngerti manfaatnya apa, lebih kepada loyalitas kita, kepenghambaan kepada Allah. Kalau gitu. Kalau ada hikmah dari situ, ya kita tahu bagus. Seperti orang umpamanya yang sedang yang ditinggal mati suaminya atau cerai, kan ada bahasa iddah, tidak boleh nikah dulu, harus indah dulu. Iddahnya gasang meyakinkan bahwa dalam rahim si perempuan itu tidak ada janin. Oh, cina kuari mah geus kanyahoan tinggal di USG baik. Kuari cerai di USG, oh tidak ada janin nih, besok kawin boleh. Nggak bisa tetap. Karena selain untuk mengetahui eta, ini sifatnya ibadah. Tabud. Memang salah satu alasannya eta, tapi alasan pertama adalah ibadah. Aturan cek Allah gitu. Sampai 3 kali sucian, kalau dia masih head, si perempuannya baru boleh nikah lagi dengan orang lain. Kalau tinggal mati 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi sama orang lain. Indah tiata. Itu memang salah satu hikmahnya adalah biar tahu nih ada janin enggak dalam perutnya, dalam rahimnya. Sebab mun aya janin aja kawin jeung batu, anak sahan kayaknya cenah mah. Anak nu apa anak nu anyar. Tapi karena teknologi sekarang udah hebat, orang di USG misalkan ketahuan nggak ada janin, nggak ada, boleh nggak nikah besok? Tetap nggak boleh. Karena selain daripada eta adalah iman nulutkeun aturan perintah Allah bahwa setelah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup, si perempuan teh kudu iddah heula. Meskipun sudah dipastikan bahwa di beuteuna di rahim janin, tetap nungguan bisa langsung isukan kawin. Ya ta'abud namanya, ibadah. Ada hikmah di situ, kita tahu ya bagus. Tapi ketika tidak tahu ya memang tidak perlu tahu. Macam ngalau itu tadi itu. Bisa lebih dihartikan kurang, dan dilogikakan. Atau pada bujurnya diubah. Ini ibadah perintah Allah, bahwa kata Allah, kalau kamu mau sholat, usap banget, kumbah lengan, sirah, suku. Itu hadas dua, hadas kecil dan hadas besar. Alladzi yahrumu bil hadasi. Hal-hal yang haram dilakukan sebab kurang boga hadas. Wal janabati jeung boga junub, wal haidi jeung haid. Menurut orang boga hadas besar, begitulah intinya. Punya hadas, junub, haid, hadas kecil ataupun hadas besar terdiri diwakili oleh junub dan haid. Eta ya opat. Hiji sholat, tidak boleh sholat. Temenan sholat. Sehingga ketika perempuan sedang haid, justru lamunnya nate sholat menang ganjaran. Karena saat itu kewajiban dia jangan sholat. Jadi lamun sholat dorakan justru. Jadi jelema nu haid eta boga pahala. Meskipun seperti dilarang ibadah kayak gitu kan ya. Karena ini aturan. Jadi ketika dia tidak melaksanakan sholat karena sedang haid, maka dia dapat pahala. Enggak sholatnya itu diganjar. Karena saat itu wajibnya enggak sholat. Tapi lamunnya nangga suci tidak sedang haid, wajibnya sholat. Kalau tidak sholat dosa. Mun keur haid wajibna teu sholat. Lamun sholat baik, kalau waktu ganjaran sudah orang mun keur haid kajin sholat baik itu menyalahi aturan. Maka agama itu kutuntunan. Kalau tuntunannya jangan sholat jangan. Karena dia sedang haid. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah ulah keur haid. Atau keur junub. Boga junub datang waktu sholat, mandi dulu baru sholat. Pan aya haid mah teu mandi heula pan keluar keneh kecuali geus teu keluar. Pan aya junub mah terus-terusan keluar. Lalu udah keluar pas haid mau sholat sunnah, mau sholat wajib kalau sedang punya hadas kecil atau hadas besar karena junub atau haid eta haram. Dan yang seumpama sholat hiji sujud tilawah, sujud yang dilaksanakan karena mendengar atau membaca ayat sajdah, dibacakan urang ngadengi atau urang membacana mulina ikro ayatan panghandapannya wasjud waqtarib, ada tanda mihrabnya di Al-Qur'an. Eta berarti ayat sajdah. Ketika membaca ayat itu atau ngadengi ayat eta, urang sunnah sujud tilawah. Cuma carana yang ada kiblat, diuk atau nantung kena naon? Menantung atau takbir Allahu Akbar sujud langsung. Mengkerdiuk Allahu Akbar sujud langsung. Niat saya sujud tilawah karena Allah gitu. Berapa kali sujudnya? 1 kali. Jadi begitu ngadengi atau nanti baca Quran, gitu.
baca Quran pas sujud waktu tarik. Nah, orang kayak sujud tilawah ya, hari balik kanan kaki belat, langsung takbir. Allah niat saya sujud tilawah karena Allah. Sujud sekali. Baca apa? Baca tasbih. Naon tasbih, naon bae baca tasbih subhanallah 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 enggak apa-apa. Atau yang biasa subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi enggak apa-apa. Atau anu khusus untuk eta subhanallah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh. Apa? Nggak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis itu berdiri, apa namanya? Duduk. Nah, duduk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Terus gendai baca Quran. Jadi tilawah itu kalau di luar sholat. Mun keur sholat kumaha? Wasjud waqtarib. Enggak, Allahu Akbar sujud. Ulah ruku deh, ulah langsung ke sujud. Baca nu tadi ya, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihablihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau selang Nabi Allah Damdi nggak apa-apa, terus bangun terusin lagi tuh, terusin lagi. Tadi baca apa? Selesai kan? Masih waktu selesai kan? Nah ayat terakhir, ayat terakhir. Bagaimana tuh? Ya udah berdiri, ruku ya tidak sujud. Ya. Kalau dalam sholat, sama tuh sujud tilawah juga nggak boleh kalau kita nggak punya wudu. Terus kumaha tuh orang tuh boga wudu yang sujud tilawah, nggak ada yang membaca Quran ayat saja, atau wudu lah, beres wudu baru sujud. Biasa tutup aurat. Sama aja kayak sholat, syarat-syaratnya. Jangan ada najis di badan, di tempat, di pakaian. Sama baik yang syarat sah sholat gitu, sujud tilawah. Sama itu nggak boleh kalau nggak punya wudu, ya punya hadas kecil atau hadas besar, haid, junub itu nggak boleh sujud tilawah. Jangan teman yang sujud syukur. Sujud yang dilakukan karena kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, si syukur teh. Salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan sujud. Caranya banyak cara mensyukur nikmat itu, dari yang mulai yang tergampang sampai yang tersulit gitu. Gampang orang baca alhamdulillahirabbil alamin, itu sujud pakai lisan ya. Sujud apa syukur pakai lisan, syukur pakai apa badan, contohnya itu sujud syukur termasuk orang sholat, puasa, baca Quran, sedekah, ngaji, itu kabeh hal-hal yang bisa kita jadikan alat ekspresi kita untuk bersyukur kepada Allah. Kayak dia di atasnya sujud. Dan sholat sujud doang. Sujud syukur mah hanya ada di luar sholat. Kalau lagi sholat jangan. Batal ada sholatnya. Yang sujud syukur di luar sholat, sujud syukur mah. Sama seperti sholat, syarat-syaratnya harus punya wudu ya, suci dari hadas kecil, hadas besar, menghadap kiblat, untuk aurat, suci dari najis, di badan pakaian tempat. Sama, itu niat deh. Orang terus menang ya, menang rezeki nomplok umpamanya kan. Mantosnya jual samping imah 50 meter. Terus nendang galengan yang sawah-sawah. Tuh menang rezeki umpamanya. Kita mau bersyukur nih, mau sujud syukur lah saya. Silakan. Nggak harus langsung, nggak harus kalau punya ya wudu dulu, terus pakai pakaian yang menutup aurat, yang suci, menghadap kiblat, takbir kita. Mau lagi berdiri kek, mau lagi duduk, nggak apa-apa. Yang penting kita udah menghadap kiblat. Takbir kita, Allah niat saya sujud syukur dalam hati. Sambil takbir kita, niat saya sujud syukur karena Allah, langsung sujud. Berapa kali sujud? 1 kali aja. 1 kali. Baca apa aja. Tasbih tadi itu. Nggak subhanallah 2000 kali tadinya. Maka yang tadi saya kira wajib boleh. Mau istilahnya subhanallah ta'ala bihamdi nggak apa-apa. Macam nambah atau macam tetah doa Nabi Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Atau hidayah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Boleh. Berapa mah enggak subhanallah gitu lah. Nah, saya gampang ayam. Syukur. Sekali aja habis itu bangun duduk terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu syukur tuh. Mirip aya takbirna, aya niatna, aya sujudna, aya uluk salamna. Ulah nutupkeun main bola teh terus ngagolkeun dan sujud baik. Itu mungkin ekspresi dia untuk berterima kasih kepada Allah, cuman memakai ilmu. Auratnya kebuka. Kalau punya wudu sih saya rasa mungkin punya wudu. Kan banyak loh pesepak bola muslim itu yang taat ibadah loh. Mungkin boga wudu mungkin, enggak masalah. Kayak wudu mah, cuma namun aurat ya, namun aurat ya. Karena rata-rata kan kelihatan.
Meskipun bisa jadi nggak kelihatan karena ongkos kakinya panjang, nutupan tuur, bisa baik. Ada mungkin lah yang istilahnya benar-benar dipakai sesuai dengan tuntunannya. Dan tidak harus langsung. Untuk gua cuma lalu gula, bebersih gula, mandi gula, enggak. Sujud syukur kan? Itu sujud syukur sama, harus punya wudhu. Jangan kalau lagi punya hadas kecil, hadas besar, tidak boleh sujud syukur. Termasuknya khutbatul Jum'ah. Khutbah Jum'ah. Itu berboga wudhu, temunan hadas detik, hadas gede, junub, itu tidak boleh khutbah Jum'ah. Karena khutbah Jum'ah itu ibarat 2 rakaat sholat zuhur. Tapi lain 2 rakaat sholat zuhur, tapi lain diganti pakai kata lain ibarat 2 rakaat sholat zuhur kada sepaket dengan sholat Jum'ahnya. Cetak kudu wudhu takabe ya, syukur, tilawah, khutbah yang sholat jenazah. Mensalatkan mayit itu harus punya wudhu sama. Jangan kalau lagi punya hadas kecil, hadas besar, itu harus dihilangkan dulu. Mendak nyelaskan mayit. Nah, dia salat mayit sujudan rukuan lain sholat kata sebenarnya maka lain kok sholat itu dia sholat mantuk itu sebenarnya mah sholat mantuk pakai sujud pakai ruku pakai tahiyat tapi gimana kan itu sholat tapi itu sholat memang prakteknya tata cara tuntunannya sholat jenazah itu seperti itu jangan pakai sujud jangan pakai ruku karena intinya nggak doakan makanya dibanyakin doa di situ mah karena intinya nggak doakan si mayit sholat jenazah teh maka dilobakan adalah doa jadinya tapi bagaimanapun juga tetap namanya sholat. Kalau sholat, ya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena wudhu, berboga wudhu, jumlah boga hadas gede. Kata hal-hal sarua aja sholat kata teh. Jadi pertama, tidak orang yang sedang punya hadas kecil atau hadas besar, dilarang sholat, dilarang hal yang seperti sholat, di antara yang sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jum'ah, dan sholat jenazah. Yang kedua, jangan tawaf, dilarang tawaf. Kalau lagi nggak punya wudhu. Atau untuk boga hadas gede ulah tawaf baik tawaf sunnah maupun tawaf wajib seperti tawaf haji tawaf umroh tawaf nazar tawaf sunnah macam-macam loba tawaf sunnah yang tawaf apa ya sunnah karena tawaf itu sama dengan sholat bedanya kalau tawaf mah boleh ngomong boleh makan boleh minum artinya sama semua syarat-syaratnya seperti sholat harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dan lain-lain. Tawaf sunnah seperti ya tawaf orang masuk ke masjid haram. Kalau masuk ke masjid biasa, sunnahnya adalah tahiyatul masjid dengan cara sholat 2 rakaat. Tapi kalau masuk masjidil haram, sunnahnya tawaf jangan duduk sebelum kita tawaf. Tawaf sunnah karena tawaf penghormatan. Ya nau bimanzilati sholat sebab tawaf itu juga sama sederajat jeung sholat jadinya. Ketika tawaf itu harus punya wudhu suci dari hadas besar dan kecil. Kedua, kemudian tawaf. Ketiga, masul mushaf. Megang mushaf. Mushaf Al-Quran itu dipegang. Tidak boleh kalau kita nggak punya wudhu, punya hadas kecil atau kita punya hadas besar apalagi. Al-murad bil mushaf, maksud mushaf itu nggak harus gini, nggak harus. Ma kutiba fil Quran walau ba'da ayatin biqasdi dirasah at-tilawah. Apa saja yang di situ ada tulisan Al-Qur'annya dan tujuannya buat dibaca. Itu berarti ngaranna mushaf. Ngan hiji doang bismillahirrahmanirrahim ditulis, tapi tujuannya buat dibaca di satu lembar kertas itu namanya mushaf. Mun ke boga uduk ulah cekal. Enggak harus satu. Kalau Quran itu buku itu mushaf itu. Saya selembar. Kalau dia ditulis dan tujuannya buat dibaca. Kalau tujuannya bukan buat dibaca, nggak apa-apa. Itu bukan termasuk mushaf. Kayak gimana kayak bikin jimat. Anak orang ya cerik baik dia bismillahirrahmanirrahim kamu kan video. Tujuannya bukan buat dibaca, buat ngalap berkah. Mudah-mudahan dengan ada dia pakai gantungan kalung ayat bismillah itu dia terlindungi misalkan seperti itu. Atau jangan yang kaligrafi. Ayat kursi apa di masjid di mana misalnya itu jangan bisa nih ya jadi yang orang yang bikin kaligrafi itu harus tahu kalau dia nulis ayat Quran untuk kaligrafi nah jadi di masjid atau di mushola atau di mana itu jangan diniatkan untuk dibaca untuk apa untuk minta berkah dari ayat yang ditulis
Kalau tujuannya untuk dibaca, tadi cekal kudu boga wudhu. Karena kan kita yang bikin nih, kita yang nggak bikin, nggak tahu dia waktu bikin apa tujuannya. Kan niat ayana dinulis ayana. Maka untuk menghindari orang lain supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang haram, yang begitu harus ngerti ketika dia bikin, jangan diniatkan dibikin untuk dibaca, tetapi untuk ngalap berkah, minta berkah dari ayat yang dibaca itu. Supaya bersih ayat tukang cat, untuk ngecat sama masjid teh, dicat punya dicekelapan, diusapan lid. Setelah melihatnya waktu itu bikin dia untuk dibaca, itu si tukang cat kudu boga wudu. Mun teu boga wudu, doraka, nyekel mushaf ngaran. Jadi kita untuk menghindari seperti itu hati-hatinya, kalau beli kaligrafi ya kita beli pajangan di rumah kayaknya. Ada sing musola mau terus kita kurang nih. Ya. Kalau beli kayak gitu, usahakan kita punya wudu. Mau megangnya dipindahin kan ya. Takutnya yang nulis itu punya niatan untuk dibaca. Sehingga terjadi mushaf. Kalau kita pegang dan kita nggak punya wudu, haram itu. Meskipun tetap pajangan. Kan yang tahu nulis niatnya itu kan yang bikinnya. Itu waktu kita nggak tahu niat yang bikinnya. Ribet juga. Maka antisipasi orang kudu boga wudu. Jadi yang ditulis selembar gitu, selembar. Tapi ketika dia ditulis dan dimaksud untuk dibaca, itu namanya mushaf. Berbeda kalau dimaksud bukan dibaca, tapi seperti dimaksud untuk minta berkah kepada Allah melalui ayat eta. Maka itu nggak apa-apa, bukan mushaf namanya. Atau zaman kemarin ayat jalan ada kuburan, ada batu, ada nisannya nih dikasih Bismillahirrahmanirrahim, dina nisannya tak. Nah, eta lamun nulis geus dibaca, eta nu nyekel lisan eta kudu boga wudu. Atau surat undangan. Maka surat undang itu jangan ya, kalau bikin surat undang jangan pakai bismillah. Mual ngaruh, loba, bukan loba, mual ngaruh. Demi apa kita? Menjaga. Namanya adalah menjaga supaya itu tidak terlantar nantinya. Dan surat undangan makaran lebih ke hajat nangis 5 bulan yang lalu di ayatnya. Ada kasap, karena segala macam. Barulah di masjid ayat sok merek lembaran deh ya. HTI itu loh. Itu kan ayat Quran mulu itu. Itu berarti bapak saya marah. Almarhum marah. Sebab pernah budak santri meli uduk, eta bungkus dah. Waduh, banyak marah. Ini supaya terima di mereka situ. Itu jelas ayat Quran itu loh, baca saya itu mah. Itu mah jelas pasti dibikin buat dibaca. Ngapain itu kalau nggak dibaca sih? Namanya dibuletin kok. Pasti buat dibaca kan. Udahlah artinya aja kalau mau. Quran ayat sekian gitu. Yang artinya begitu aja udah. Nggak usah ditulis Arabnya. Atau Arab yang dilakan-lakanin. Nulis bismillah pakai pakai B, I, S gitu kan. Karena yang begitu tuh sebagian ulama mengharamkan menerjemahkan Al-Quran. Maksudnya terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran dialih bahasa ke bahasa Indonesia, bukan. Arab itu bisa pakai Latin gitu. Itu sebagian ulama mengharamkan. Karena apa? Beda, mau sama, nggak ada bandingnya. Kan huruf hijaiyah mah ada makhraj ya, tempat keluar. Ain, coba ain itu apa? Di bahasa Latin itu ain itu apa? Akhirnya bere koma, itu mah koma lain ain. Atau God bisa ditulis pakai D jeung H misalkan. Eta mah D jeung H lain God. Dan nanti kadang-kadang orang jadi baca itunya, jadi malas belajar ngaji kan. Ya asiin jadi gitu. Ya asiin, jadi lainnya asin tuh. Ya asiin. Jangan ayat 2, ini ayat 2. Itu bukan rada lain cari yang baca Quran kemarin pola teh. Berani perhatikan atau salah karena nggak bisa nanti jadi orang menggampangkan. Tujuannya untuk mempermudah, mungkin ada yang sepakat ulama dengan seperti itu, tapi mempermudah itu bukan lalu orang jadi nggak belajar dengan kegiatan. Nggak bisa belajar bod ya dari huruf D dengan H. Nggak bisa belajar amin, coba panjang pendek. Karena ada tuntunan kan di Yasinda biasanya kalau A-nya 2, atasnya ada gini-gininya itu panjang berarti. Sabaraha harkat panjangnya kan panjang itu banyak, ada 2 harkat, ada 6 harkat, mad itu kan, ada mad tabi'i, ada mad asli dan mad tabi'i ya, ada mad lazim
Matari macam-macam kayak mad badal, mad iwat, terus arin li sukun, lazim kilmi mustaqol, mukhafaf kilmi, wah loba. Jadi itu sebenarnya ukurannya. Ketika A ada 2, oh ini 6 harakat, A-nya harus 6. Jadi ketika ada yang sepakat dengan seperti itu bukan lantas mereka membolehkan atau menganggap sudah nggak perlu belajar baca lapen enggak gitu. Enggak. Itu mushaf ya, jangan sampai surat undang tadi bedakan, ngurangin surat undang dek aja. Nah, tukang cetak ya. Udah yang nggak usah pakai bismillah gitu, langsung baiklah segala puji bagi Allah gitu. Assalamualaikum biasa berkata. Berkata ini yang ada bismillah, takutnya nggak bisa ngejaga. Saya sabar kali nggak kuat di imam nahin ke situ. Itu mushaf harus punya wudu. Cuci dari hadas kecil dan hadas besar kalau mau megang mushaf. Megang doang ya. Yang keempat haram hamlul mushaf, membawa. Kalau tadi megang manual gini nih. Mau kita mawa kan. Membawa juga jangan. Meskipun dia mawana, pakai talenan gitu, nggak langsung nempel. Ya. Atau di sini nih, ada di sini. Ininya yang kita angkat nih. Di sininya mushaf Quran nih. Kita nggak punya dulu ini, tetap itu nggak boleh. Mawa nggak ada eta, kabawa tuh ya. Dengan mawa ya. Kabawa lah. Meskipun kita tidak pegang, tapi kan bawa namanya. Hamlul mushaf wilayah juzu tidak boleh. Kalau yang nggak punya wudu, yang punya hadas kecil, hadas besar, jangan membawa mushaf kecuali beserta barang-barang. Jadi nggak cuma mushaf doang. Seperti kita lagi kita belanja ke pasar mau beli Quran nih, beli baca Quran, baca Quran kan rajin melihat. Orang tuh sama beli Quran, lah Quran menang sedekah batur doang. Moga Quran ya, aduh, meli, ya, meli. Ya tuh mahal ya, mah nggak biakin 2 juta mau, belum jual samping. Tapi ini mah, supaya kita punya apa ya? Punya ini ada di akhirat ya Allah, nih saya pernah dikasih rezeki uang sekian selama di dunia, pernah saya beli Quran. Akhirnya kumah disebut cinta Al-Quran mau digitu naik. Bis mengajak ke becus mau digitu naik. beli. Udah ngarepkan pamer ti batu bae wakafnya sedekah. Nunggu lupa karek buka Yasin. Beli itu di fotoan teh kudu. Apa yang sebenarnya sih Quran? Bukan baik orang Arab ya Allah yang beli Quran, mau belajar lihat-lihat baca. Kayak waktu iseng-iseng daripada untuk buku. Buka Quran baca. Dia udah baca lagi untuk bisa salah kayaknya. Lamun tuh bisa belajar lain tuh baca. Kalau tuh bisa tuh baca. Mungkin bisa belajar solusinya bukan tidak baca. Oh kasih solusi, masalahnya saya nggak bisa. Berarti solusinya belajar, bukan nggak baca. Baca nggak batak belatuk lama kesapekan. Itu doang paling. Baca aja, ngelihatnya perlu banyak kayak ini. Seayat tak. Sapoe salembar. Ilo baterai seayat terus bina-bina. Seayat sapoe. Alif lam mim tutup. Isukan di dan kita mulai dari babi udah lil muttaqin tutup. Enggak bina-bina amat aja. Dia mau membaca Quran ayat namun tahlil doang, baca ayat kursi. Guna tahlil mual. Ya untuk ada dia mau rajin. Baca ya. Beli Quran kalau belum pernah ngerasa sampai seumur bulan dulu, jangan pernah ngasaan beli Quran, beli. Isukan enggak baca. Beli. Buat apa kalau beli juga kalau nggak dibaca juga tak iya guys niat membaca dong. Beli supaya kita punya itu tadi, punya pegangan nih saya pernah dikasih rezeki, saya pernah beliin ke Al-Quran penulisan buat saya baca. Bogam bukannya? Bogam, aku tuh bogam. Ngejadok, ngus kotor, ada kurang hati, jadi lupa. Junjung cina juri cina. Bukan juri datar, bukan iman. Baca. Itu dulu. Itu rutin. Pengen senang, pengen hati tenang, apa bisa baca Quran gitu kan. Rutin, nggak perlu banyak, yang penting rutin. Dia mau kembali yuk. Wah, kalau itu sayat guys, itu ya setengah lembar. Saya kasih kita, ya segi ya. Kita suka dia,
Ya, luangkan waktu berapa menit gitu dalam 24 jam itu buat kita baca Quran. Baca ngadares. Kalau ngadares itu ya sini terus terus itu sini terus sini ngadares namanya. Lainnya sini asin terus asin baca Jepul itu apa ngain ya Quran punya itu gitu kan sih ya yasin dia yasin dulu. Atau yasin ya Quran itu ada coba nu saja ya surat atau yasin doang pan. Ada 114 surat mana yasin dulu dibaca. Mesti nyiri kan mesti aja kan. Aing tuh kita tahu aja mesti ya. Gak saatnya baca yasin malam anu baca yasin misalnya. Ya apa buka nggak perlu bersuara keras-keras. Buka kurang tempok baca. Ya sama pulang sih. Kalau pengen lancar ya belajar. Jadi ulah sebab orang itu bisa, aja untuk baca. Itu salah. Kalau merasa nggak bisa, ya belajar. Isin jangan belajar itu sekolah. Nggak baca apa? Saya bisa. Lanjut nempon aja ngisi ajaran dan nempon. Kalau satu huruf itu 10. Alif lam mim dan di 10 huruf. Itu ganjaran di 10. Dia nggak baca 30 di sebarat hurufnya. Baca Quran. Nah, jadi membawa Quran al-Mushaf itu harus punya wudhu. Kecuali tadi bersama dengan barang-barang yang lain. Kayak macam nggak mau Quran Aduh, isi rasa. Kecuali 4 hal. Pertama, yaksulul mushafat wa falayajuz. Kalau kita bawa belanjaan nih, dalamnya ada buku, ada pulpen, ada mushaf. Cuman kita bermaksud membawa mushaf saja. Padahal dalamnya ini kayak setas nih. Dalamnya ada kitab, ada Quran. Cuman saya niatnya bawa Quran doang dalam hati nih. Nah itu harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu, berdosa. Tarutan yang sidul mata fakot. Kalau saya niatnya ini mah bawa barang-barang aja. Cuman salah satu barang-barang itu ada Quran di situ, ada mushaf. Itu nggak apa-apa nggak punya wudhu. Kalau niatnya bawa barang-barang, bawa tas aja niatnya begitu. Saya bawa tas aja ini mah. Meskipun dalamnya ada Quran. Cuma nggak Quran doang. Jangan saja gitu naon bae lah. Jadi kalau niatnya niat bawa Quran doang, meskipun di dalamnya bukan cuma mushaf doang, tapi niatnya bawa mushaf, itu harus punya wudhu. Kalau niatnya adalah membawa tas itu atau membawa barang-barang, dalamnya ada Qurannya, nggak apa-apa nggak punya wudhu. Tarotan yaksuduhuma boleh juga. Kalau niatnya, ya saya nggak niat bawa barang-barang, ya niat bawa Quran, bawa mushaf, itu harus punya wudhu. Karena ada bawa mushafnya tuh. Atau saya mah nggak niat bawa apa-apa. Orang bawa kok nggak niat, mana ada bawa yuk. Tapi dalam hal saya nggak niat bawa apa-apa, itu harus punya wudhu tetap. Karena bagaimanapun bawa dia. Mau ya kenyataan bawa kok. Ya. Jadi kalau bawa barang-barang, yang di dalamnya di situ ada mushafna, supaya orang untuk repot, dan untuk boga wudhu, untuk doraka, niatkan saya bawa barang-barang. Yang di dalamnya itu termasuk ada mushaf Al-Quran. Itu hal yang terkait haram dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak punya wudhu tadi ya, punya hadas kecil atau hadas besar, wudhu, haid dan lain-lain. Nah, terusan ke masailun fil masjid musab wa bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.